Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin, nataijal fikri li albabil hijja amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan saya waktu, yang memberikan saya kekuatan, memberikan saya kesehatan sehingga saya bisa berbagi ilmu barangkali atau sharing pengalaman terkait rumus kehidupan. Baik sahabat-sahabat sekalian, saya perkenalkan, nama saya Abdul Lagim Nastiar. Saya mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam semester 5. Kali ini saya ingin memberikan rumus kehidupan. Barangkali teman-teman ada yang kebingungan dengan bagaimana jalan hidup, kemudian apa sih kunci-kuncinya, dan kemudian bagaimana jalan keluarnya. Simak. Baik sahabat semuanya, kali ini saya punya konsep dream, pray, and action. Nah, apa itu dream? Dream itu adalah sebuah impian. Ya, impian. Kemudian pray itu doa, dan action itu aksi. Tiga hal ini berkaitan. Mengapa? Karena dalam kehidupan kita perlu bermimpi, perlu ada tujuan. Sebagaimana kata Syekh Mukhtarullah Mu'ati Al-Mujtaba dalam kaulnya, dalam perkataannya, dia bilang, untuk apa hidup kalau tidak bermanfaat, untuk apa bermanfaat kalau tidak untuk banyak orang, dan untuk apa banyak orang kalau tidak berlandaskan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah SAW. Maka impian di sini bukan hanya sekedar impian, tapi yang bermanfaat dan yang kemudian bertujuan kepada ilahi rabbi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Setelah impian, masuk ke yang kedua, yaitu pray, yaitu doa. Doa di sini adalah berperan sebagai seorang hamba yang menghambakan dirinya kepada Tuhan. Dia harus berdoa. Mengapa? Doa ini bukan hanya sekedar permintaan, tapi dia merepresentasikan seorang hamba yang dia perlu Tuhannya. Maka daripada itu dia berdoa. Tidak hanya cukup dengan dua ini, tapi yaitu yang terakhir adalah aksi. Karena doa tanpa usaha itu sombong. Doa tanpa usaha itu kosong, dan usaha tanpa doa itu sombong. Maka di sini kita perlu aksi sebagai wasilah daripada impian untuk mewujudkan impian dan doa. Kuncinya dua. Sabar. Setelah dua ini, setelah tiga ini, yaitu sabar dan tawakal. Ini rumus kehidupan. Ya, ketika kita sabar, kita berserah kepada Tuhan untuk menunggu balasan daripada ketiga metode ini. Sabar dan tawakal. Tawakal berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman sekalian, dream, pray, and action. Kuncinya cuma tiga itu. Karena kalau udah kita bermimpi, kalau kata Soekarno, bermimpilah setinggi langit. Bahkan kalau di bawah kita nggak sampai ke langit, itu masih ada bintang-bintang di bawahnya. Maka bermimpilah setinggi langit. Kun rojulan rijlukum fissara wa hammatun himmatihi fissaraya. Karena saya sebagai mahasiswa, kun rojulan rijluhu fissara. Bermimpilah setinggi langit. Jadilah mahasiswa yang selalu kakinya menapak di bumi, selalu rendah hati. Wahammatun himmatihi fissaraya, yang mempunyai cita-cita yang tinggi, semangat yang tinggi di atas bintang-bintang saroya. Jadi kita harus bermimpi besar. Kalau kita mau jadi orang besar, kita harus punya mimpi yang besar. Kemudian setelah kita mimpi besar, jangan lupa kita berdoa, karena kita adalah statusnya hamba. Setelah kita berdoa, kemudian kita beraksi, aksi nyata, terus gebrak
gerakan kita, impian kita dengan doa dan harapan yang penuh, kuncinya yang kedua ini, sabar dan tawakal. Maka apa kata Tuhan dalam firman-Nya, la in syakartum la azinanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. La in syakartum, apabila kamu bersyukur dengan nikmatku, wa la in kafartum la in syakartum la azidanakum, maka aku akan tambah, la azidanakum, wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kamu kufur akan nikmatku, maka sungguh azabku sangat pedih, sangat pedih.